Halo Sagittarius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu di bulan April 2023, khususnya untuk kejutan spesial untukmu di bulan April ya. Mari kita cek dulu energinya. Kita shuffle dulu ya kartunya, kita tarik satu kartu. Untuk kalian yang ingin konsultasi, coaching, atau pembacaan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah terpampang jelas di layar video ini ya. Personal readingnya berbiaya ya. Atau mungkin pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh ya, silahkan di kontak-kontak aja, itu nomor WhatsApp saya ya. Jika kalian merasa resonate, silahkan konsul. Mau curhat tentang masalah kalian yang sedang buntu ya, mencari solusi, pencerahan, atau meringankan energi-energi negatif dalam diri ya, yang membuat hidup kalian jadi mandek ya, kalian kebucinan, dihianati, disakiti tapi kalian tetap bucin, dimanfaatin tapi masih bucin aja, itu perlu diringankan energinya, dibersihkan, karena itu berbahaya, itu dampaknya tuh negatif banget, dan bisa-bisa kalian nggak fokus ke hal-hal penting lainnya seperti karir kalian, dan keuangan kalian juga akan berpengaruh ya, karena kalau pikiran soal cinta, pokoknya bukan cuma cinta, kalau stres terlalu berlebihan itu depresi, itu bisa mengganggu fokus. Oke, di sini sudah ada dari tarot, ada Ten of Cups, ada World Wedding 4, ada Life Energy, kemudian ada Talking ya. Oke, mari kita baca satu-satu. Kira-kira ada kejutan spesial apakah yang akan kamu alami ya di bulan April ini ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada Ten of Cups, ada World Wedding 4, Divine Timing is at work in your love life ya, Life Energy ya, Talking. Oke, di sini saya lihat dan saya rasakan ada kebahagiaan ya, ada kebahagiaan yang akan kalian dapatkan ya, dalam keluarga ya. Kalau yang sudah menikah, ini ada perkumpulan yang meriah gitu ya. Mungkin kemarin kalian udah capek ya menghadapi berbagai cobaan-cobaan yang melelahkan ya. Dan ya, kalian sudah cukup bijaksana ya menghadapi berbagai cobaan dalam rumah tangga kalian, sehingga di sini sudah selayaknya World Wedding 4 ya, Divine Timing is at work in your love life. Jadi udah waktunya kalian itu dihentikan dari segala macam ketidakbahagiaan gitu dalam hidup, dalam rumah tangga kalian. Begitupun kalian yang masih berpacaran ya, ada
kebahagiaan di sini ya. Mungkin si dia yang kamu pikirkan itu mendapatkan apa ya, petunjuk kali ya, atau hidayah gitu ya, sehingga dia tuh makin sayang aja sama kamu gitu ya. Jadi orang yang kamu fokuskan ini ya, pacar kamu ya, pasangan kamu, dia sangat mengidam-idamkan ya, menginginkan kamu menjadi bagian dari keluarga dia. Jadi mungkin ingin meresmikan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius ya. Amin. Jadi untuk kalian yang masih LDRan juga ya, pacaran jarak jauh juga pun akan semakin intens ini ya, komunikasi kalian tuh semakin ramai aja gitu ya. Kalian akan sibuk dengan melayani chattingannya dia, menjawab pertanyaan-pertanyaan dia gitu. Yang kemarin mungkin dia agak pasif ya, ini malah dia yang saking kangennya, dia yang terus-terusan ngechat sama kalian gitu ya. Dan untuk kalian yang masih mencari pasangan ya, kamu akan menemukan cinta sejati. Orang ini udah kamu kenal lama ya, orangnya sangat bijaksana gitu ya. Dia orang yang disiplin karakternya ya, suka ya sangat memperhatikan waktu gitu, dan dia orangnya tepat waktu gitu. Kalau janji sesuatu dia akan melakukan sesuai waktunya gitu, sesuai yang dia janjikan gitu kepada kamu ya. Kamu akan bertemu dengan orang seperti itu ya, dia akan membahagiakan kamu ya. Mungkin ini hadiah ya yang terindah, kejutan spesial untuk kamu gak nyangka banget ya. Tapi saya lihat di sini beberapa dari kalian akan tersembuhkan dari segala macam hal-hal yang menyakitkan. Seperti apa ya, mungkin kalau kamu punya penyakit ya, sekecil apapun penyakit kamu itu disembuhkan, dipulihkan. Entah mungkin kamu mendapat petunjuk untuk berobat ke sini ke situ gitu. Yang jelas semesta sudah mengizinkan kamu untuk pulih gitu, memulihkan diri. Jadi diberikan jalan keluarnya ya. Kalau kamu yang kamu sakit bukan di fisik tapi di hati ya, kamu diharuskan sudah dihentikan dari ini akan, yang menyakitkan ini sudah harus menjadi masa lalu gitu, kayak dia bilang begitu. Jadi kamu sudah saatnya harus membersihkan hati kamu, energi kamu dari hal-hal toksik supaya kamu itu lebih fresh. Jadi dibuka mata hati kamu sehingga kamu bisa melihat dunia ini dengan cara pandang yang lebih luas, lebih bijaksana. Artinya kenapa kemarin kamu terlalu merasa sakit gitu? Karena kamu membiarkan dirimu disakiti gitu oleh orang lain gitu. Tapi di sini semesta sudah muak melihat itu semua. Jadi semesta sudah menghentikan dan menganjurkan kamu untuk segera pulih dari itu semua gitu. Jadi berbijaksana kepada diri sendiri lebih baik daripada kamu terus-terusan berbijaksana kepada orang lain sementara kamu lupa berbijaksana kepada dirimu sendiri sehingga hatimu yang tersakiti gitu. Ya karena kamu manusia, kamu layak bahagia. Wah, memang ya begitulah, kita kan manusia.
kita bisa merasakan cinta, kita bisa merasakan kecewa, itu hal-hal yang biasa. Kalau bukan milik kita ya sudah, jangan dipaksa, jangan terlalu banyak berkorban. Ya, korbanin diri sendiri itu nggak bagus, dosa. Ya, di sini kamu terlalu sibuk sepertinya. Beberapa dari kalian ini tulang punggung keluarga, gitu. Beberapa dari kalian juga dimanfaatin, ya, gitu. Namun kalian nggak berdaya, kalian yang melakukan, kalian pikir itu yang terbaik lah yang kalian lakukan, tetapi kayaknya karena kalian sudah berusaha untuk keluar dari situ berkali-kali, ingin keadaan semua berubah, tapi kalau semesta belum mengizinkan ya belum terjadi. Tapi ini kayaknya sudah ada nih jalan keluarnya, ya, udah ada titik terang untuk semesta meringankan beban-beban kamu, sehingga hal-hal yang bukan kewajiban kamu tuh seharusnya sudah diserahkan oleh semesta kepada orang yang berkewajiban, gitu. Jadi kamu harus mendapatkan hak kamu, ya, dan yang bukan tanggung jawab kamu enggak seharusnya kamu lakukan. Ya, berbijaksanalah kepada diri kamu. Kalau kamu ingin bahagia ya harus gitu. Ya, ketika kamu membersihkan masa lalu yang toksik, hal-hal yang membebani kamu menempatkan pada tempatnya, gitu. Maksudnya gini, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Maksudnya gini, kemarin itu segalanya kamu ambil, kamu pikul, ya, padahal seharusnya itu tanggung jawab si A, si B, si C. Sekarang sudah saatnya kamu harus berikan tanggung jawab mereka masing-masing, dan kamu tetap harus menjalani hidup kamu yang sesuai dengan porsi kamu saja, gitu. Jangan maksain, gitu, ya. Dan kalau dalam sisi rezeki, karir, dan keuangan, saya di sini ya ada penghasilan yang lumayan untuk bisa kamu nikmati bersama keluarga. Bersama, ya, mungkin kamu bisa bersama pasangan juga, ya, atau dengan keluarga. Karena ya keuangan kamu nih akan semakin lancar di sini, tapi kamu jangan lupa harus perhitungan juga, jangan seboros-borosnya, jangan, karena kita kan harus antisipasi, ya. Belajarlah dari masa lalu, ya. Kadang-kadang kan banyak, kadang-kadang sedikit, gitu kan. Hidup kan ini, keuangan itu kan kadang naik kadang turun, ya. Jadi walau di kesempatan kamu mendapatkan rezeki yang lancar seperti ini, sebaiknya kamu memikirkan untuk jangka panjang juga, gitu, ya. Untuk kamu yang berbisnis, ya, atau kalian kerja di kantoran, pekerjaan kalian ini akan semakin lancar, ya, dimudahkan. Kamu punya ide-ide kreatif untuk bisa menyelesaikan tugas kamu dengan baik, karena semesta memberikan kamu kayak seperti kekuatan, kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan, gitu, ya, kemudahan, gitu, ya. Jadi ada ide-ide yang kreatif, sehingga kamu tuh yang tadinya bekerjanya tuh aduh bingung, nggak tahu caranya gimana, sampai yang seharusnya selesai sudah selesai tertunda, gitu, jadinya lambat. Tapi kali ini tuh kamu diberikan ide-ide kreatif yang membuat kamu tuh bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat, gitu, dan mudah, bahkan kamu menikmati pekerjaan itu, ya. Jadi
apapun planning kamu ya akan terrealisasikan karena sesuai dengan gerakan kamu, sesuai dengan tindakan kamu, sesuai dengan kualitas kamu. Dan di sini kalau kamu dalam bisnis ya, dalam bidang bisnis, saya di sini ada kelancaran ya, ada kelancaran ya. Kalau kamu dalam apa ya, ini kan tentang komunikasi. Jadi kalau kamu membuka bisnis ya, jualan online, ini akan ramai banget yang order gitu ya. Banyak banget customer yang membutuhkan produk-produk kamu. Jadi kamu harus persiapan ya. Kamu akan sibuk dalam pelayanan bisnis kamu ini, pelayanan terhadap customer, baik dia jarak jauh maupun jarak dekat gitu. Yang jelas ini melalui komunikasi ya, jejaring dari media sosial yang sudah kamu bagikan, itu nanti akan banyak yang serbu gitu ya, membutuhkan produk kamu, sehingga ya kamu akan sibuk di situ. Seperti itu ya. Jadi kalau udah lancar begini ya otomatis rezeki pun lancar gitu. Beberapa dari kalian ya sudah saatnya kalian dibersihkan dari energi-energi toksik masa lalu ya. Dan kamu disuruh untuk berbijaksana kepada diri sendiri. Beberapa mungkin sudah terbiasa ya, beberapa dari kalian ini mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Tapi ya semesta melihat kamu tuh udah cukup ya, bekerja keras, udah banting tulang, udah menjadi tulang punggung, udah banyak melalui masa-masa pahit gitu ya. Karena semesta melihat kamu tuh udah ya butuh istirahat juga, butuh refresh juga ya. Ya semesta lebih tahu lah ya, Tuhan semesta alam lebih tahu kapasitas kita ya. Walaupun kita maksa menjadi pribadi yang kuat, menjadi tangguh, tapi kalau semesta lebih tahu bahwa kita sudah seharusnya istirahat ya, kita harus ikut aja gitu. Karena mereka yang lebih tahu gitu. Kita tahu apa? Seperti dulu tuh saya sudah biasa kan kerja keras. Tiba-tiba saya sakit kan. Saya dianjurkan untuk istirahat. Sementara saya tuh gelisah, saya nggak bisa. Kok saya jadi orang yang malas, sudah berapa hari ya saya nggak kerja gitu. Ternyata tuh tiba-tiba saya dapat bisikan kayak gini, bukan kamu malas, tapi memang kamu harus istirahat gitu, karena kamu memang lagi sakit dan memang kamu sudah nggak bisa lagi kerjakan yang seperti itu. Sudah saatnya kamu kerjakan hal-hal yang ringan aja gitu. Jadi kalau kalian yang bekerja keras ya, tetaplah bekerja keras, karena suatu saat hasil yang kalian dapatkan ini akan meringankan beban-beban kamu yang udah lama berat banget kamu pikul gitu ya. Tuhan lebih tahu kapasitas kita jangan maksa ya. Jadi ternyata pas saya sakit itu akhirnya saya suami saya langsung mencari karyawan untuk menggantikan posisi saya gitu, maksudnya menghandle pekerjaan saya gitu. Itu ya kan kita punya bisnis sendiri, cuman karena saya sibuk ya, karena saya yang menghandle ya, sampai saya sakit, akhirnya
kita diberikan petunjuk gitu ya untuk nyewa orang aja gitu. Tadinya sih saya khawatir banget. Ternyata memang ya gitu. Saya pikir kita nggak akan bisa menggaji karyawan gitu kan. Ternyata bisa loh. Kita sudah saatnya naik pangkat gitu. Akhirnya saya menjadi bos kecil. Gitu. Tapi saya nggak berhenti juga sih. Oke lah, saya nggak bekerja secara fisik, tetapi otak saya harus bekerja lagi untuk berbisnis online gitu kan. Kalau bisnis online kan cuman melalui ini media sosial doang. Nah, terus awalnya tuh saya posting belum dapat hasilnya, belum ada yang kontekan gitu ya, belum ada yang minat. Saya biarin aja, tapi saya terus posting, promosi sampai akhirnya diserbu seketika. Kalau saya kewalahan. Gitu. Jadi artinya gini, kalau kamu sudah dihentikan untuk satu pekerjaan yang berat, bukan ya kamu harus terima itu ya, kamu istirahat karena memang sudah harus kamu pindah ke satu pekerjaan yang nantinya kamu akan dapat idenya gitu. Waktu itu kan saya nggak ada rencana ya buka channel YouTube. Jadi saya karena biasa kerja secara fisik gitu ya. Dulu kan saya buka bisnis laundry gitu. Saya belajar bikin gimana caranya mengoperasikan mesin cuci gitu kan. Saya kerjain sendiri dulu. Saya tuh buka bisnis tuh saya ahli dulu di bidang itu, baru saya bisa pakai karyawan. Itu ternyata tuh kelamaan saya sudah terbiasa, sudah suka, sudah cinta pekerjaan itu, sampai saya sakit saya nggak mau berhenti. Ternyata kata dokter, kamu sudah harus berhenti, kamu sudah harus istirahat, pakailah karyawan gitu. Akhirnya kita pakai karyawan, ternyata lancar-lancar aja. Cuman karena saya ini boring ya, biasa kerja fisik. Nah, saya maunya gimana ya, ya saya bikin jualan lagi, posting jualan ya, akhirnya tuh jalan gitu. Lama kelamaan gitu ya, 1-2 bulan ternyata tuh banyak peminat gitu. Nah, saya bikin lagi. Nah, saya lanjutin itu pekerjaan itu gitu ya, sampai saat ini gitu. Jadi pokoknya lakukanlah yang kamu bisa ya, jangan keburu mengharapkan hasil yang besar. Lakukan aja, nanti Tuhanlah yang mengatur kita gitu. Kapan kamu pindah ke fase ini, kapan kamu naik posisi gitu. Soal rezeki itu milik Allah gitu. Yang penting tuh kamu udah ahli dulu gitu, baru kamu pindah. Penting tuh kreativitas kita, kualitas kita dulu, baru dengan sendirinya kita akan naik posisi gitu. Yang tadinya kita kerja keras, akhirnya kita naik ke kerja cerdas ya gitu. Kalau udah cerdas ya berarti lebih cerdik lagi gitu, seperti itu ya. Jadi bersyukurlah, duhai teman-temanku yang dibukakan gitu ya, diberikan cahaya sama Ilahi Rabbi ya, yang diringankan, yang dipindahkan ke fase baru yang lebih baik ya. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa. Kerjakan saja semampumu. Pasti saya yakin satu saat kamu akan bilang, oh iya, apa yang Kim Hoki Tarot itu bilang itu memang benar ya, karena saya sudah pengalaman
Ya, saya maksa diri bekerja keras juga nggak bisa. Sudah waktunya saya berhenti. Nah, sekarang kamu harus kerja cerdas. Gimana caranya? Ya, kamu duduk menghadap laptop aja, ya. Mainkan jarimu untuk hal-hal yang bermanfaat, kemudian posting dan jadilah duit gitu. Gitu, ya. Harus pakai cara lain. Kalau kita sudah jangan biarkan hidup kita tuh kosong gitu, ya. Jangan biarkan otak kita tuh nganggur. Harus terus bekerja, ya. Selama kita masih bisa berpikir, selama kita masih bisa mengelola otak kita, ya, lebih baik kita menggunakan untuk mengembangkan ide-ide kreatif kita gitu, mewujudkan mimpi-mimpi kita melalui ide-ide yang berkembang di otak kita itu dengan ya segala kemampuan gitu. Jadi kalau kemarin kamu biasa mengandalkan otot dan otak, ya, cobalah sesekali gunakan otak kamu gitu. Kalau otot sudah capek, pakailah otak. Itu. Oke, semoga ini cukup menggambarkan tentang kejutan yang akan datang kepadamu di bulan April ini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ingin konsultasi silahkan kontak saya, ya. Dadah.